Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan secara singkat mengenai algoritma KNN atau yang biasa dikenal dengan K-nearest neighbor. Nah, KNN atau K-nearest neighbor ini adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terreferensikan sebelumnya. Jadi, di dalam data itu ada beberapa bisa kita bilang kelas yang terdiri dari lebih dari satu. Jadi misalnya ada pajak, diskon, ada pajak, diskon dan lain sebagainya. Nah, itu terdiri dari dua variabel, variabel independen dan variabel dependen, variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Nah, algoritma ini termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instance yang baru diprosesikan berdasarkan mayoritas kedekatan dari kategori yang ada di dalam KKN atau K-nearest neighbor. Di titik query ini akan ditemukan sejumlah K objek atau nilai hitung atau nilai tetangga nilai hitung tetangga. Itu adalah titik training yang paling dekat dengan titik query. Nah, klasifikasinya itu menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi dari K objek. Algoritma KNN ini menggunakan klasifikasi ketanggaan atau nilai prediksinya itu adalah nilai K. Yang sudah dijelaskan tadi adalah sebuah nilai ketetanggaan dari query instant yang baru. Nah, contohnya, jika K atau nilai ketetanggaannya itu kita tentukan 3, maka lingkaran hijau yang digambar ini akan masuk dalam kategori segitiga merah. Akan tetapi, jika kita atur nilai K-nya 95, maka lingkaran hijau akan masuk ke dalam segi empat biru. Cara mencari ukuran jarak. Nah, berdasarkan rumus di atas, dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan Euclidean distance, di mana AB adalah jarak sklar dari dua buah vektor data A dan B yang berupa matriks berukuran D dimensi. Beberapa macam jarak yang dapat digunakan. Yang pertama itu jarak Euclidean, yang rumusnya seperti yang ada di slide. Yang kedua itu jarak Manhattan atau City Block. Yang ketiga itu jarak Minkowski. Dan yang keempat itu jarak Mahalanobis. Kelebihan algoritma KNN, yang pertama itu algoritma terbilang simpel atau mudah digunakan. Yang kedua, efektif dalam mengolah data besar. Yang ketiga, bersifat intuitif. Yang keempat, performa cukup baik. Dan yang kelima, tahan terhadap data latih yang noisy. Sedangkan kekurangan algoritma KNN ini yaitu waktu komputasi tinggi jika data latih besar. Kemudian disebabkan oleh semua data diukur jaraknya untuk setiap data uji. Yang kedua itu sangat sensitif dengan ciri yang redundan atau tidak relevan, ditanggulangi dengan seleksi ciri atau pembobotan ciri. Yang ketiga itu tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk dataset tertentu. Kemudian langkah pengerjaan algoritma KNN. Yang pertama itu menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat. Yang kedua itu menghitung kadar jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. Yang ketiga itu mengurutkan hasil nomor 2 secara scanning. Yang keempat yaitu mengumpulkan kategori Y, klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Yang kelima, dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kategori objek. Saya akan mengimplementasikan klasifikasi dengan nearest neighbors menggunakan Python. Di sini sudah ada dataset. Di mana dataset ini dataset imunoterapi yang berisi informasi tentang perawatan kutil dengan menggunakan pengobatan imunoterapi dari 90 pasien yang menggunakan pengobatan imunoterapi dengan 8 variabel, yaitu ada sex, age, time, number of wards, tipe, area,
duration diameter, dan result of treatment. Nah, berikut mengklasifikasiannya itu seks itu jenis kelamin untuk laki-laki 1 dan 2 itu untuk perempuan. Sedangkan tipe ini untuk jenis kutil. Untuk 1 itu Verruca vulgaris, kalau 2 untuk plantar, dan 3 untuk lain-lain. Dan variable result of treatment untuk 1 berhasil dan 0 jika gagal. Oke, berikut ke Jupyter Notebook. Nah, yang pertama itu import library. Yang akan kita pakai itu import pandas sama numpy. Kemudian memasukkan data imunoterapi. Kemudian memunculkan 5 data pertama menggunakan fungsi head. Selanjutnya untuk mengetahui informasi dari jenis data yang digunakan, yaitu dengan menggunakan function info. Ya, di sini info-info data yang digunakan itu bisa dilihat pada hasilnya. Kemudian kita buat variabel independen X sama dengan immunotherapy drop Y untuk 1, sehingga untuk memilih kolom-kolom digunakan sintaks dengan menghapus kolom Y. Berikut kalau kita tampilkan hasilnya, maka Y kita drop. Oke. Untuk variabel dependen yang digunakan adalah variabel result of treatment atau yang digunakan simbol dengan Y, sehingga digunakan sintaks untuk menyeleksi kolom. Nah, dimana yang kita seleksi adalah kolom Y, yang dimana Y itu adalah untuk di result of treatment. Oke, selanjutnya mengaktifkan package dari sklearn. Kemudian kita membagi data training dan data testing. Di sini ada proses pembagiannya, di sini variabel sama di split datanya. Oke. Kemudian mengaktifkan package dan sintaks untuk mengubah skala data. Di sini untuk mengubah skala datanya, di mana ada kita pakai standar scalar untuk membagi datanya. Kemudian kita aktifkan KNN package untuk mengklasifikasi KNN dengan mengimport package kneighbor classifier, di mana KNN-nya variabel KNN classification-nya neighbors itu sama dengan 1. Jika defeat masukkan data training pada fungsi klasifikasi, maka kalau kita prediksi KNN predict X test, maka array-nya akan muncul seperti yang pada ditampilkan. Kemudian untuk KNN predict probanya menentukan probabilitas dari KNN. Berikut hasilnya. Kemudian kita mengimport package matrix untuk melihat keakuratan prediksi dengan data aktual. Berikut fungsi kita print confusion matrix-nya dengan y-test dan y-prediksi. Hasilnya seperti yang ditampilkan. Kemudian menampilkan confusion matrix hasil prediksi klasifikasi. Klasifikasi yang dipakai menggunakan fungsi classification report, yang dimana y-test sama y-predict untuk parameternya. Ya, kemudian ditemukanlah hasil 0,72 ya, atau sekitar 72%, merupakan nilai yang cukup bagus dan menandakan keakuratan prediksi bisa dinyatakan cukup baik. Sekian dari saya.